Benua Eropa dikenal sebagai benua yang sangat maju dengan komposisi negara yang memiliki kekuasaan terhadap peradaban dunia. Benua Eropa juga disebut dengan benua biru karena banyak kaum bangsawan atau kaum borjuis yang juga merupakan keturunan para raja dan ratu pada abad pertengahan yang berasal dari benua Eropa. Di balik peradaban benua Eropa yang sangat pesat dan sangat maju, bangsa-bangsa Eropa pernah mengalami masa-masa pelik sebelum itu yang disebut juga dengan Dark Age. Masa-masa kritis, masa-masa pelik yang dialami oleh bangsa Eropa mulai dari abad ke-5 hingga abad ke-15. Sebenarnya ada sih banyak cerita, namun sedikit diceritakan. Sehingga ada banyak sekali kejanggalan dan juga konspirasi yang menyatu dan beruntun hingga saat ini. Mulai dari pola kehidupan, bahasa, adat istiadat, bahkan asal-usul. Pada abad pertengahan, yaitu ketika Dark Age itu berlangsung. Dark Age artinya berarti masa-masa kegelapan. Bangsa Eropa itu tidak mengenal kata kebersihan. Mereka tidak pernah mandi, bahkan memiliki sanitasi yang sangat buruk. Pada masa itu, mandi dianggap merupakan hal yang sangat aneh yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada abad pertengahan. Hal ini disebabkan karena cuaca yang sangat dingin dan juga aliran air bersih yang kurang. Ya, kita bisa membayangkan berbeda dengan Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa yang memiliki daerah tropis. Benua Eropa memiliki 4 musim, salah satunya adalah musim dingin ya, musim semi, musim dingin. Nah, sehingga mereka itu menggunakan pakaian berlapis-lapis dan juga air bersih itu sangat sedikit, air bersih itu sangat kurang pada saat itu. Beberapa kaum bangsawan juga termasuk dari keluarga kerajaan, mereka itu hanya mandi 1 tahun sekali. Banyak orang yang beranggapan bahwa mandi pada saat itu merupakan hal yang sangat-sangat aneh dan dilakukan oleh orang yang telah berbuat asusila. Sehingga bau yang tidak sedap yang muncul dari badan-badan yang tidak pernah mandi itu ditutupi oleh pakaian yang berlapis-lapis dan juga parfum. Selain tidak pernah mandi, mereka itu juga tidak pernah mencuci tangan dan juga menggosok gigi. Orang-orang pada masa itu termasuk dalam kalangan kerajaan atau keluarga kerajaan hanya melakukan mandi pada bulan Mei karena akan melangsungkan pernikahan pada bulan Juni. Kebiasaan mandi tahunan ini memunculkan suatu adat atau kebiasaan bahwa pengantin perempuan akan membawa buket bunga pada masa prosesi pernikahan mereka untuk menyamarkan bau badan mereka kepada pengantin pria dan juga kepada para tamu undangan pesta pernikahan. Salah satu ratu yang tidak pernah mandi adalah Ratu Elizabeth I. Ya, Ratu Elizabeth ini adalah putri dari Anne Boleyn dan juga Raja Henry ke-8, di mana ibunya Ratu Elizabeth itu dieksekusi sama suaminya sendiri karena dituduh ya mendapatkan fitnah. Selain itu, Anne Boleyn ya ibunya si Ratu Elizabeth ini tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Kemudian Anne Boleyn bilang bahwa aku akan melahirkan seorang anak perempuan ini dan dia akan menjadi ratu penguasa di Inggris. And boom, benar sekali, Ratu Elizabeth menguasai dan memiliki power yang kuat pada masa kejayaan di Britania Raya. Ratu Elizabeth ini berada pada abad ke-16 sekitar tahun 1600-an. Ratu Elizabeth menderita penyakit kulit seperti cacar namun meninggalkan bekas luka yang begitu buruk, sehingga Ratu Elizabeth mau tidak mau harus menyamarkan bekas-bekas luka itu dengan kosmetik. Namun kosmetik yang dipakai adalah kosmetik yang berbahan timbal atau sekarang kita kenal dengan merkuri yang sangat berbahaya untuk kulit. So, pada saat itu kulit Ratu Elizabeth sangat tampak putih pucat karena efek dari kosmetik yang digunakan dari bahan merkuri pada saat itu. Selain menggunakan merkuri sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik, Ratu Elizabeth itu sangat gemar makan gula sehingga mengakibatkan giginya itu tampak keropos dan kehitaman. Ia juga mewarnai bibirnya dengan batu yang ditumbuk, batu alam semacam batu merah yang ditumbuk, kemudian dioleskan di bibir untuk dijadikan pewarna bibir serta digunakan untuk mewarnai rambutnya Ratu Elizabeth.
Elizabeth. Ratu Elizabeth mengenakan pakaian berlapis-lapis untuk menutupi bau yang tidak sedap. Kita bisa bayangkan gitu ya, ketika kondisinya tubuhnya sudah tidak pernah mandi, pakaiannya berlapis-lapis, sanitasi atau air bersihnya itu sangat kurang, tidak pernah pakai deodoran, tidak pernah gosok gigi. So we can imagine how the smell that is. Kebiasaan mandi ini tidak pernah dilakukan oleh bangsa Eropa pada abad pertengahan. Namun, kebiasaan mandi ini hanya dilakukan oleh kaum bangsawan dan juga kaum dari keluarga kerajaan. Saat mandi oleh keluarga kerajaan adalah menggunakan satu bak mandi untuk digunakan seluruh anggota keluarga, dimulai dari yang paling tua, kemudian dilanjutkan oleh usia-usia di bawahnya. Of course, anak-anak mendapatkan jatah atau mendapatkan bagian mandi paling akhir yang terkena dari sisa-sisa mandi-mandi orang dewasa yang tadi. So, banyak sekali kematian bayi dan anak-anak pada abad pertengahan karena ketidakhigienisan dan mereka terkena penyakit. Selir-selir kerajaan ditugaskan untuk mengipasi mereka agar serangga-serangga tidak muncul atau tidak hinggap ke permukaan gaun-gaun atau pakaian-pakaian kerajaan mereka karena bau yang menyengat. Selain kebiasaan tidak pernah mandi, bangsa Eropa pada abad pertengahan juga memiliki sanitasi yang buruk. Mereka tidak pernah mengenal istilah istinja. Kalau dalam bahasa Islam itu apa sih, cebok ya. Mereka tuh tidak pernah cebok, bahkan membuang kotoran sembarangan. Salah satu bukti bahwa bangsa Eropa pada abad pertengahan itu mengalami masa-masa kegelapan dan masa krisis adalah adanya Taman Versailles di Prancis. Pada abad ke-17 hingga ke-18, Taman Versailles itu merupakan tanah lapang yang berlokasi dekat dengan istana kerajaan. Tempat ini dijadikan para tamu undangan untuk membuang kotoran mereka selama pesta kerajaan berlangsung. Sehingga kita bisa membayangkan betapa kotor, bau, dan banyak serangga tanah lapang itu yang kemudian sekarang disulap oleh kebijakan pemerintah Prancis dan dijadikan menjadi taman yang sangat indah, yaitu Taman Versailles. Karena banyaknya kotoran yang berceceran di jalan-jalan, bangsa Eropa pada abad pertengahan menciptakan sepatu hak tinggi. Kita kenal dengan high heels yang dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Sepatu ini difungsikan agar mereka tidak mudah menginjak kotoran yang berceceran di jalan-jalan dan juga untuk menjaga kebersihan kaki mereka. Oh my god, kalian bisa membayangkan loh bagaimana menjijikannya dan kotornya jalan-jalan pada saat itu. Selain bau busuk, kotoran itu juga bisa loh menularkan penyakit karena dari bakteri ataupun serangga pemakan kotoran. Selain tidak mandi, kemudian tidak pernah membersihkan diri setelah buang air, mereka itu juga tidak peduli akan kesehatan mereka. Mereka tidak pernah mencuci tangan dan tidak menjaga kehigienisan dalam pengolahan makanan yang mereka makan. Bangsa Eropa pada abad pertengahan menggunakan wadah timah sebagai peralatan makan mereka. Bangsa Eropa itu gemar makan sesuatu yang asam, makanan yang asam, dan juga mengkonsumsi alkohol. Sehingga bisa dipastikan bahwa barang atau peralatan makan yang berbahan dasar timah terkena alkohol atau zat asam yang lainnya akan mengakibatkan racun yang sangat membahayakan bagi tubuh. Karena tidak adanya pengetahuan tentang kebersihan dan kehigienisan, banyak sekali kaum bangsawan ataupun rakyat biasa yang pingsan setelah makan atau mengadakan pesta makan di kerajaan. Pingsannya itu durasinya lama sehingga mengira bahwa orang yang pingsan itu meninggal. Untuk memastikan bahwa orang yang pingsan karena keracunan tadi, mereka membiarkan orang-orang tersebut untuk terbaring gitu saja di meja makan. Setelah dipastikan bahwa dia meninggal, dia dimakamkan. Hal ini memunculkan suatu solusi untuk mengantisipasi orang yang terlanjur dikubur namun dia masih hidup, sehingga mereka menciptakan bel makam. Tentu ketika kalian melihat film-film horor di western atau kalian melihat action movie di western, itu ada salah satu scene yang dia itu ada bel dikubur atau di samping makam. Jadi mereka itu memasangkan tali pada tangan jenazah yang sudah dikubur tadi, kemudian tali itu disambungkan ke permukaan makam, kemudian dipasang bel supaya orang yang terlanjur dikubur tadi kalau dia masih hidup dia bisa meminta pertolongan. Kring 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 gitu. Kalian tentu
bisa membayangkan jika di malam hari kalian berjalan-jalan lewat makam ya, pemakaman bangsa-bangsa kaum Eropa gitu. Kemudian you hear something ringing ketika kalian mendengar sesuatu yang berdering gitu. Kring, terus kalian memanggil pertolongan. Ya kan, memanggil pertolongan bahwa itu di sana ternyata ada yang masih hidup gitu. Setelah pertolongan datang, digalilah kuburnya, digali. Ternyata orang yang dikubur tadi sudah menjadi tulang belulang. Bagaimana perasaan kalian? Tidak sampai berhenti di situ, bahwa pola hidup yang sangat buruk yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada abad pertengahan memunculkan berbagai penyakit seperti wabah keringat. Mereka yang menderita wabah ini akan merasakan pusing, kemudian merasakan kedinginan seperti menggigil, kemudian sakit yang menjalar ke sekujur tubuh, kemudian berangsur-angsur menjadi demam atau panas yang tinggi. Mereka merasakan sakit di sekujur tubuh selama berhari-hari dan juga merasakan kehausan. Orang yang terkena wabah ini ada yang dinyatakan sembuh, ada juga yang dinyatakan meninggal setelah ditunggu selama 14 jam. Tentu wabah ini tidak hanya menyerang masyarakat biasa saja, namun juga menyerang orang-orang di kalangan kerajaan pada abad pertengahan. Wabah-wabah seperti ini memunculkan plague doctor. Ya, the plague doctor itu adalah seorang dokter pada abad pertengahan yang menggunakan kostum yang sangat unik, yaitu mereka menggunakan jubah yang dilapisi oleh lilin dan juga mengenakan topeng yang dia itu memiliki paruh seperti burung. Paruh seperti burung ini mereka taruh rempah-rempah di dalamnya untuk menyamarkan bau dari pasien-pasien yang terkena Black Death. Dinamakan Black Death karena wabah ini itu seperti penyakit kulit yang menghitam dan mengakibatkan kematian, hingga akhirnya memunculkan The Plague Doctor. Sarung tangan dan juga jubah yang dilapisi oleh lilin itu untuk mengantisipasi agar serangga ataupun bakteri tidak langsung menempel pada tubuh dokternya. Wabah ini menewaskan hampir 60% penduduk Eropa pada abad pertengahan pada tahun 1347 hingga 1352 Masehi. Wabah Black Death ini ditularkan oleh bakteri yang bernama Yersinia pestis yang berasal dari hewan pengerat seperti tikus, yang mana habitatnya adalah di tempat-tempat yang sangat kotor dan menjijikkan. Bakteri ini menyerang kelenjar getah bening, kemudian berangsur mengakibatkan demam tinggi dan memunculkan luka kehitaman di sekujur tubuh. Parahnya, The Plague Doctor ini bukan berasal dari tenaga medis yang memiliki kompetensi terhadap kesehatan pasien, namun mereka berasal dari masyarakat biasa yang menjadi relawan untuk membantu The Plague Doctor yang sesungguhnya, sehingga banyak sekali malpraktik karena mereka tidak berkompetensi untuk menangani pasien yang serius. Metode yang digunakan oleh The Plague Doctor pada abad pertengahan untuk mengobati pasien Black Death adalah the Vicary Method. Vicary Method adalah metode pengobatan kuno yang berkembang pada abad pertengahan dengan menggunakan hewan. Plague Doctor menggunakan ayam yang sudah dicabut bulunya, kemudian mereka menggosok-gosokkan pada tubuh pasien yang terluka dengan harapan penyakitnya itu berpindah ke tubuh ayam. Selain menggunakan ayam yang sudah tidak berbulu, The Plague Doctor juga menggunakan daging ular yang masih segar, yang masih berdarah sebagai metode pengobatan, yaitu daging ular yang masih berdarah tadi digosok-gosokkan ke tubuh pasien yang terluka dengan harapan darah ular itu bisa menyembuhkan luka-luka yang sudah menghitam. Selain itu, mereka juga menggunakan serbuk tanduk dari narwhal yang dicampur dengan rempah-rempah, kemudian dijadikan ekstrak minuman, kemudian diminumkan oleh pasien yang menderita Black Death. Jadi menurut kalian, apakah pengobatan-pengobatan tersebut itu sangat efektif digunakan oleh pasien? Atau malah menimbulkan infeksi yang serius? Atau apakah di sini yang masih percaya bahwa penyakit bisa dipindahkan ke tubuh hewan? Itu adalah salah satu tahayul yang dipercaya oleh bangsa Eropa pada abad ke-8. Itulah kisah di balik peradaban Eropa yang sangat maju sampai sekarang, namun mereka pernah mengalami masa-masa pelik, masa-masa yang tidak enak, masa-masa yang penuh dengan wabah dan penyakit yang berangsur bukan hanya 1 tahun atau 2 tahun, namun berabad-abad. So, bagaimana menurut pendapat kalian bahwa peradaban bangsa Eropa itu adalah peradaban yang sangat-sangat gelap? Mereka tidak pernah mandi, tidak pernah gosok gigi, tidak pernah
tidak pernah cuci tangan, menggunakan makanan sembarangan, membuang kotoran sembarangan. Apakah kebiasaan itu masih ada sampai sekarang? Mungkin bukan dari bangsa Eropa saja atau bangsa yang lain. So guys, terima kasih. Kita petik manfaat dari kisah yang ada dengan Miss Dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.